Habib Rizik yang menikah lagi nih, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai beliau itu ulama besar, belum ada orang yang berhasil memobilisir dan pengikut segitu besarnya seperti Habib Rizik ketika 212. Beliau dinobatkan imam besar umat Islam Indonesia sebagai seorang pejuang, ya, apalagi banyak. Kalau kita kita kan diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita amar ma'ruf, nyuruh orang sholat, puasa, nggak ada risikonya. Tapi jalan yang ambil Habib Rizik ini nahi munkar. Dia mencegah orang berbuat kemungkaran, dan ini berisiko orang pada benci, orang pada marah. Ya, kita lihat perjuangan beliau. Ya, beliau ditemani oleh seorang istri yang sangat-sangat memberi support, sangat-sangat beri perhatian ekstra sampai beliau terusir dari negara sendiri, dan penyemangat beliau itu sudah meninggal. Nah, makanya kita ucapkan barakallah wa barakalaikuma. Jadi wajah bainakum fi khair kepada guru kami, guru kita semua, imam besar umat Islam Indonesia. Beliau sudah menikah kembali masih dengan kerabat, dengan famili, ya, dan itu diperbolehkan agama asal ikut rambu-rambunya, ya. Ya, ada yang nggak boleh, ada di Al-Quran jelas. Tapi ini kan nggak ada hubungan pertalian darah, jadi diperbolehkan. Poinnya adalah seorang pejuang butuh pendamping, laki-laki hebat, di belakang itu ada perempuan hebat. Jadi pemimpin besar dari mulai Bung Karno, dari mulai Pak Harto, ya, Habibie, SBY, pemimpin kita semua, ya, ketika pendampingnya itu sudah meninggal lebih dulu, itu agak sedikit sepertinya agak sedikit rapuh, agak sedikit goyang, karena mereka lah itulah. Apalagi kita tahu seperti Pak SBY, wah, begitu luar biasa cintanya, dan ini juga teladan. Apalagi Pak Habibie sampai diabadikan dalam film yang sangat box office, Habibie dan Naina. Nah, maka itu dengan menikah ini jangan kita ngomong macam-macam. Ini bulan puasa, masa guru kita ulama melakukan sesuatu yang diperbolehkan agama? Kasihan, ada ulama kondang punya poligami, pada poligami itu diperbolehkan. Wah, rame, apalagi ibu-ibu baperan sampai di unfollow lah, segala macam lah. Nah, kita sebagai pengikut ulama yang lurus-lurus, ya, kita butuh orang seperti beliau. Kita harus support beliau, apalagi beliau sekarang udah menemukan tambatan hati, udah nikah lagi, dan beliau begitu sumringah. Kita ini manusia, fitrahnya kita butuh pendamping. Sosok istri ini kan masih keponakan dari almarhum Syarifah Fadlun, ya. Itu gimana Ustaz, mungkin dari kacamata istri? Ya, nggak masalah. Jadi selama yang tidak diharamkan dalam Al-Quran, ya, apalagi banyak ya di kalangan ulama-ulama ini agar silaturahminya tetap, keluarga besar tetap, karena pernikahan ini kan bukan hanya pernikahan sepasang pria dan wanita mempelai, tapi keluarga besar, ya. Jadi selama diperbolehkan ya nggak masalah, ya. Oke, sosok Habib Rizik ini memang butuh penyemangat juga Ustaz, ya, mungkin dalam berdakwah. Bukan cuma Habib Rizik, kita aja yang orang awam, kita yang biasa-biasa aja, kita aja yang, ya maaf ya, untuk menyuarakan kebenarannya kita takut, apalagi seorang seperti beliaunya harus punya pendamping yang kenapa Rasulullah dakwahnya itu berhasil. Rasulullah itu pendampingnya luar biasa. Siti Khadijah ketika beliau ketakutan habis menerima wahyu, zalimuni selimuti aku, dipeluk sama Khadijah. Abang, malaikat tuh nggak apa-apa, abang ini orang baik, nggak akan menyakiti abang. Aisyah, sampai beliau begitu cintanya, panggil sayangnya. Ketika Khadijah meninggal, disebutnya Amul Husni, tahun duka cita. Beliau ini goyang, itu beliau ini Khadijah yang mensupport. Bahkan Khadijah bukan hanya support moral, support semangat, hartanya disumbangkan buat perjuangan dakwah Rasulullah. Apalagi seorang Habib Rizik, ya, ini kan beliau seorang mujahid, ya, kita ucapkan selamat pada guru kami. Mudah-mudahan dengan beliau mendapatkan pendamping, wah, semangatnya lebih 1000 kali lipat lagi. Apalagi sekarang ini kita
Ya zaman sekarang kita butuh orang seperti Habib Rizik, kalau perlu jangan satu Habib Rizik, 1000 Habib Rizik gitu. Oke, terakhir Ustaz, apa pesan Ustaz untuk Muslim di Indonesia juga ya perihal pernikahan ini? Mungkin pasti kan ada omongan-omongan yang melenceng ya gitu kan, Bang Ustaz. Kita ini kan memang kadang-kadang kita yang menjalani orang yang gibahin ya. Padahal ini semua adalah ketetapan Allah, nggak ada di dunia ini, bahkan sehelai daun jatuh pun itu izin Allah ya. Jadi biarkan orang bicara apa, yang penting selama kita jalannya benar, kita jalan.